Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arum Amanah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5A, Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Selamat menonton. Ada dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal di dalam kelas. Tipe naturalistik bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan, di mana pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Tipe ini banyak dijumpai pada masyarakat bilingual atau multilingual. Sedangkan tipe formal merupakan kebalikan dari tipe natural, yang mana tipe ini bersifat formal, berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan. Sejarah pembelajaran bahasa. Ada 4 tahap penting dalam sejarah perkembangan pembelajaran bahasa, yakni tahap pertama, periode tahun 1880 sampai 1920. Pada tahap ini terjadi rekonstruksi bentuk-bentuk metode langsung yang pernah digunakan pada zaman Yunani dulu dan menerapkannya di sekolah-sekolah. Selain itu dikembangkan juga metode bunyi yang juga berasal dari Yunani. Tahap kedua, yaitu periode antara 1920 sampai 1940. Pada masa ini, di Amerika dan Kanada terbentuk forum belajar bahasa asing yang kemudian menghasilkan aplikasi metode-metode yang bersifat kompromi. Tahap ketiga, yaitu antara 1940 sampai 1970. Kemunculannya dilatar belakangi oleh situasi peperangan, di mana orang berusaha mencari metode belajar bahasa asing yang cepat dan efisien agar dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Metode-metode belajarnya yaitu sebagai berikut. 1. American Army Method yang lahir dari markas militer Amerika. 2. Metode audiolingual di Amerika dan metode audiovisual di Inggris dan Prancis. Kedua metode ini lahir dari pandangan kaum behavioris dan akibat adanya penemuan alat-alat bantu belajar bahasa. Metode yang ketiga yaitu metode analisis kontrastif, yaitu berusaha mencari landasan teori dalam pengajaran bahasa. Selanjutnya tahap keempat, yaitu periode antara tahun 1970 sampai 1980. Konsep dan hakikat belajar bahasa dirumuskan kembali, lalu diarahkan pada metode pembelajaran yang efektif dan efisien, serta dilandasi oleh teori yang kokoh. Selanjutnya, saya akan mengenalkan tentang hipotesis-hipotesis pembelajaran bahasa. Mengapa disebut sebagai hipotesis dan bukan sebagai teori? Karena sampai saat ini pembelajaran bahasa belum teruji secara mantap, sehingga pembelajaran bahasa ini belum bisa dikatakan sebagai teori. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Kesamaannya terletak pada urutan pemerolehan struktur bahasa. Selanjutnya, hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis kontrastif. Hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Frisch dan Robert Lado. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesulitan yang dibuat dalam belajar bahasa kedua adalah karena adanya perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Sedangkan kemudahan dalam belajar bahasa kedua adalah disebabkan adanya kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga, yaitu hipotesis Krashen. Krashen mengajukan 9 buah hipotesis, yakni hipotesis pemerolehan dan belajar, hipotesis urutan alamiah, hipotesis monitor, hipotesis masukan, hipotesis afektif atau sikap, hipotesis pembawaan atau bakat, hipotesis filter afektif, hipotesis bahasa pertama, dan yang terakhir, hipotesis variasi individual pengguna monitor. Selanjutnya, hipotesis bahasa antara. Bahasa antara adalah bahasa ujaran yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu, sewaktu dia belum dapat menguasai secara baik dan sempurna bahasa kedua ini. Bahasa antara memiliki ciri bahasa pertama dan ciri bahasa kedua, bersifat khas dan memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sama dengan bahasa pertama dan bahasa kedua. Hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis piginasi.
Selain bahasa antara, dalam proses pembelajaran bahasa juga terbentuk bahasa pidgin, yaitu sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dalam dua bahasa tertentu. Bahasa pidgin ini digunakan untuk keperluan penting dalam masyarakat yang masing-masing memiliki bahasa tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahasa pidgin ini tidak memiliki penutur asli. Faktor-faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua. 1. Faktor motivasi. Faktor motivasi ini sangat penting karena orang yang dalam dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi motivasi, tujuan, dan dorongan. 2. Faktor usia. Faktor usia yang tidak dipisahkan dari faktor lain adalah faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua. 3. Faktor penyajian formal. Penyajian pembelajaran secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua, karena berbagai faktor dan variabel telah dipersiapkan dan diadakan dengan sengaja. 4. Faktor bahasa pertama. Bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar, karena secara sadar atau tidak sadar seorang pembelajar bisa saja melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah interferensi, alih kode, dan campur kode. 5. Faktor lingkungan. Kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa keduanya. Lingkungan bahasa terdiri dari lingkungan formal dan informal. Yang termasuk ke dalam lingkungan formal adalah pengajaran bahasa di sekolah atau di kelas. Biasanya pembelajaran bahasa di lingkungan formal ini lebih fokus kepada penguasaan kaidah-kaidah bahasa yang sedang dipelajari secara sadar dan bersifat artifisial. Selanjutnya, lingkungan informal. Contohnya, bahasa yang digunakan dengan kawan-kawan sebaya, orang tua, bahasa yang digunakan anggota kelompok etnis pembelajar. Lingkungan informal ini bersifat alami, natural, dan tidak dibuat-buat.